Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Kurnia Putri dengan NIM 2350191126. Di sini saya akan menjelaskan dan mengkaji tentang metode spektrofotometri UV visible mengenai prinsip, faktor, dan penerapannya. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar spektrofotometri UV visible. Metode spektrofotometri UV visible adalah analisis fotometri yang didasarkan pada absorpsi energi cahaya oleh molekul pada daerah sinar ultraviolet dan sinar tampak yang disebut visible dengan panjang gelombang 200-800 nanometer. Molekul yang menyerap cahaya ini akan mengalami transisi elektronik dari tingkat energi dasar ke tingkat tereksitasi. Berikut adalah grafik hasil pengukuran berupa spektrum UV visible yang menunjukkan hubungan antara panjang gelombang dengan intensitas absorpsi cahaya oleh molekul. Yang kedua, saya akan membahas tentang senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Senyawa yang bisa dianalisis adalah yang memiliki gugus kromofor atau disebut dengan gugus atom yang menyerap radiasi UV vis karena adanya ikatan rangkap terkonjugasi, atau gugus ausokrom yang disebut dengan gugus dengan pasangan elektron bebas yang berpengaruh dalam penyerapan. Contohnya, termasuk senyawa dengan ikatan rangkap terkonjugasi atau atom dengan elektron bebas seperti oksigen atau nitrogen dalam senyawa. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang orbital sigma, PHI, dan N serta contohnya. Yang pertama ada orbital sigma. Orbital molekul yang simetris terhadap rotasi di sekitaran ikatan, elektron di orbital ini disebut elektron sigma. Biasanya terkandung dalam ikatan jenuh yang disebut dengan elektron dalam ikatan tunggal. Yang kedua adalah orbital PHI. Orbital molekul yang tidak simetris terhadap rotasi di sekitaran ikatan. Elektron di orbital ini disebut elektron PHI. Orbital ini ada pada ikatan tidak jenuh seperti elektron dalam ikatan rangkap. Yang ketiga, ada orbital non-ikatan. Elektron yang tidak berinteraksi dengan orbital atom lain, disebut elektron N, berada pada atom dengan pasangan elektron bebas seperti oksigen. Yang keempat, saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Yang pertama, ada sistem terkonjugasi. Makin panjang sistem terkonjugasi, perbedaan energi antara keadaan dasar dan tereksitasi kecil, sehingga absorpsi bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar. Yang kedua adalah pelarut. Pelarut polar dapat menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah lebih panjang, yang disebut dengan batokromik atau pergeseran merah. Atau ke arah yang lebih pendek disebut dengan hypsokromik atau pergeseran biru, tergantung jenis transisi. Yang ketiga, ada perpaduan kromofor dan ausokrom. Gugus ausokrom yaitu gugus hidroksil, gugus amina, dan gugus metoksi. Terikat ke kromofor menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah lebih panjang, batokromik, dan peningkatan intensitas hiperkromik. Yang keempat, ada lingkungan elektronik. Interaksi antar orbital yang berbeda dapat mengubah panjang ikatan kimia dan energi transisi, mempengaruhi pergeseran panjang gelombang hypsokromik atau hiperkromik. Baik, yang kelima, saya akan menjelaskan tentang instrumentasi spektrofotometer UV visible dan fungsinya. Yang pertama ada tungsten lamp, lampu tungsten. Fungsinya adalah sumber cahaya untuk daerah cahaya tampak visible, yaitu panjang gelombang sekitar 350-800 nanometer. Lampu tungsten menghasilkan cahaya kontinu berintensitas tinggi. Yang kedua, ada deuterium lamp. Fungsinya sumber cahaya untuk ultraviolet sekitar 190-350 nanometer. Digunakan untuk menghasilkan sinar UV kontinu agar pengukuran di wilayah UV akurat. Yang ketiga ada LED. Fungsinya dalam beberapa spektrofotometer modern, LED digunakan sebagai sumber cahaya tambahan untuk panjang gelombang tertentu, misalnya UV atau visible. Keuntungannya hemat energi dan cepat stabil. Keempat ada shutter. Fungsinya bertindak sebagai katup cahaya pengendali on atau off untuk memilih sumber cahaya mana yang digunakan.
misalnya antara tungsten dan deuterium. Juga dapat mengatur kapan cahaya dilewatkan ke sampel. Yang kelima ada lens atau lensa. Fungsinya mengarahkan dan memfokuskan cahaya dari sumber ke jalur optik yang diinginkan menuju slit, grating, atau sampel. Yang keenam ada sampel, cuvette sampel. Fungsinya tempat cairan atau larutan sampel yang akan diukur absorbansinya. Umumnya terbuat dari kuarsa untuk UV atau kaca untuk visible agar tidak menyerap cahaya yang diukur. Yang ketujuh ada slit atau celah. Fungsinya mengatur lebar berkas cahaya yang masuk, menentukan resolusi spektral alat. Semakin sempit slit, semakin baik resolusi, tetapi intensitas cahayanya menurun. Yang kedelapan ada grating, kisi difraksi. Fungsinya memisahkan cahaya polikromatik berbagai panjang gelombang menjadi cahaya monokromatik. Ini adalah inti dari monokromator, memungkinkan pemilihan sepanjang gelombang tertentu untuk analisis. Yang kesembilan ada 1024 elemen dioide, detektor dioide. Fungsinya mendeteksi intensitas cahaya yang keluar dari sampel karena terdiri dari banyak elemen. Elemennya ada 1024 dioide. Detektor ini dapat merekam seluruh spektrum sekaligus tanpa harus memindai tiap panjang gelombang. Baik, yang keenam saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama ada analisis kualitatif. Identifikasi senyawa dengan membandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum senyawa dengan larutan pembanding atau pustaka, dan pengaruh pH terhadap spektrum. Yang kedua ada analisis kuantitatif, menggunakan hukum Lambert-Beer di mana absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi dan ketebalan larutan. Konsentrasi sampel dapat dihitung dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang maksimum. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Kelebihannya, metode ini sensitif, akurat, dan mudah digunakan. Dan kekurangannya hanya dapat digunakan untuk senyawa yang memiliki gugus kromofor atau ausokrom, serta cocok untuk sampel tunggal, sehingga untuk sampel campuran dibutuhkan pemisahan atau teknik khusus. Baik, itu adalah penjelasan dari saya tentang spektrofotometri UV visible. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.